Sebenarnya itu bercandaan kita Iya, aja. Kita tuh suka ngebully dia karena dia tuh gampang banget dibully. Bullyable. Karena kan aku juga di dunia lawak kan, jadi mereka tuh kayak ya udah bercanda aja itu mah. Gitu. Tapi makna move on ya semua manusia di hidup ini harus move on dengan apapun masalah yang dia punya, bukan hanya tentang percintaan, mungkin tentang bersama keluarga, bersama sahabat. Move on kan untuk bikin hati kita belajar untuk bisa bikin kita ikhlas, kita tenang, dan bisa lebih menjalani hidup ke depan. Ini kan menjadi impian lo nih ya, main film perdana ya. Nah, ini Enggak pernah. Nah, itu bagaimana nih akhirnya terus berjalan lo dalam karir perfilman? Jujur ini kan lumayan lebih ke banyak dramanya ya dibanding komedinya. Aku sendiri di sini juga berperan sebagai Ica yang ngehibur sahabatnya, tapi nggak terlalu banyak komedinya gitu, lebih banyak dramanya. Jadi dan alasan aku juga mau ambil film ini karena menurutku banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Jadi belajar juga dari apa yang kita peranin, atau belajar dari perannya Amel, perannya Bara, perannya Amira gitu. Dan alhamdulillah sih masih dikasih kepercayaan sama VMS, sama produser dan sutradara. Tadi kan yang tadi Bari sampaikan di acara ini tadi ada gap antara si Bara sama Bani kan. Itu memisahkan karakter Bani sama si Bara gimana? Ya, itu dia kan, karena jadinya harus bermain di karakter yang lebih mudah dari umur aslinya. Untungnya waktu di proses reading kita itu dapat proses, kita bikin background story sendiri untuk masing-masing karakternya supaya kita tidak menggunakan misalnya kisah-kisah yang telah kita lalui atau yang pernah kita alami, tapi kita bisa merasakan apa yang karakter ini rasakan dengan misalnya kayak Bara tuh dijodohin, aku nggak relate sama dijodohin, tapi bagaimana biar aku bisa mengerti perasaannya Bara, ya kita bikin background story masing-masing karakter ini. Kalau itu bisa karakter pribadi dengan karakter kalau karakter Amel nih kan apa ya, ibaratnya berperan sebagai wanita yang solehah, yang menggebu-gebu gitu terhadap impiannya, terhadap orang yang dia sayang, selalu peduli sama keluarga, sama orang yang dia sayang. Jadi aku ngerasa ada persamaan gitu dari karakter Amel dan karakter aku. Karena aku juga sayang juga sama keluarga, sayang juga sama orang-orang terdekat gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah gitu untuk memerankan karakter Amel, cuman memang ada beberapa perbedaannya ya, paling apa ya, karena ini juga dijodohkan ya, karena aku juga nggak dijodohkan sama orang tua aku, jadi memang harus banyak belajar juga bagaimana sih rasa orang ketika dijodohkan, bagaimana sih perasaannya, ya harus belajar lah. Belajarnya yang seperti apa kan? Ya kita reading, kita workshop segala macam. Bisa mulai dapat peran berkerudung, mungkin ini kayak sebagai sebuah tanda sudah harus disegerakan dan seperti apa? Benar, ini kayaknya udah tanda deh, harus segerakan lebih kencang. Doain ya. Kak Arbani kan ini usianya jadi lebih muda, jadi nge-recall kamu waktu muda juga nggak sih? Iya, jujur ya, cuman belum pernah nih dapet yang karakternya seperti Bara yang soft spoken dan juga dia mandiri, karena dia itu hidup sendiri, cuman tinggal anak sendiri, dan dia tinggal berdua sama ibunya aja, tapi dia harus mandiri. Ada persamaan nggak dengan kamu pribadi? Nggak ada persamaan sih. Yang tadi disebut sebagai cowok soft spoken itu gimana tuh? Sama deh. Lebih soft spoken Bara deh kayaknya. Kalau Sama, Arbani masih mirip-mirip. ceplos-ceplos, masih Oh, suka iya, bercanda. iya. Kalau Bara enggak deh. Bahkan dengan titenya sebagai cowok, untuk kamu sendiri gimana tuh? Banyak fans yang bilang kayak gitu. Ya itu kan orang yang menilai ya. Ya kalau dinilainya baik ya alhamdulillah. Kalau nggak baik ya udah gitu Baik, aja. Baik banget, kamu baik sekali. Apa hal yang baik yang paling berkesan? Nggak usah. Dia rajin menabung ya. Sama lingkungan ya. Baik. Kak Umi dengan backgroundnya kamu sebagai seorang komedian jadi bahan bercandaan di lokasi ini. Justru bercandanya seperti apa sih? Justru aku bercandanya sama Mas Dana aku. Iya, pokoknya itu bahan bercandaan kita. Kalau nggak Mas Dana ya dia. Iya, jadi karena Mas Dana stand up komedian, jadi kita suka
nggak bisa bercanda, justru mereka jauh lebih bercanda, jauh lebih nyeplos, nah kayak gini deh, kayak gini. Soalnya kan kalau bercandaan kan bukan kerjaan kita, kalau bercandaan jadi kerjaan kan Nah iya makasih ya, makasih ya. Berarti sebegitu pengaruhnya ya dengan background kamu sebagai seorang komedian di awal terus sekarang yang Oh ya sebenarnya apa ya, ya rezeki aja lah, masih ya balik lagi pokoknya masih dikasih kepercayaan buat bisa main film, dan ini menjadi seorang Ica juga. Ica orangnya nggak yang ceplos-ceplos kayak Bumi, masih banyak remnya gitu, masih mikirin perasaan orangnya gitu. Jadi susah, sulit, tapi untungnya ada pemain-pemain lain yang menjadi motivasi aku. Teman-teman, mungkin terakhir sebagai closing, mungkin dari statement dari Marrakesh untuk harapan film dan ajakan nonton. Oke. Boleh dari Kanisa dulu mungkin. buat teman-teman jangan lupa nonton film Assalamualaikum Baitullah tanggal 17 Juli 2025. promo. Oh, bukan harapan dulu. Harapan dulu. Oh iya, Kak. Bentar. Kaci. harapannya semoga film Assalamualaikum Baitullah bisa memberikan keberkahan ke banyak orang yang menonton nantinya, karena di sini background story-nya bukan hanya di Jakarta saja, bukan hanya di Indonesia aja, tapi kita mengambil set di Baitullah, tanah suci yang memang menurut aku ini apa ya, ibaratnya pelajaran yang sangat berharga buat aku sebagai pemain, yang mudah-mudahan nanti orang yang menonton juga bisa merasakan pelajaran itu dan merasakan rasa haru yang luar biasa ketika aku dan pemain-pemain lainnya memerankan karakter kita masing-masing. Dari Umi? Aku harapannya semoga film ini banyak yang suka, banyak yang cinta, terus juga kita semuanya yang nonton, terus apa yang kita lakukan sebagai pemain bisa dirasakan sama penonton semua yang ada di luar sana yang nonton juga. Semoga bisa jadi pelajaran banyak, karena film ini sangat mengajarkan begitu banyak pelajaran, keikhlasan, ketenangan, penerimaan, ketetapan Allah gitu. Jadi semoga nyampe ke kalian semua. Ya, intinya semoga kita bisa sama-sama belajar untuk ikhlas dan menerima apapun keadaan di hidup kita lewat kisahnya Amira, Bara, Amel, Ica, dan semuanya yang terlibat di kisah Assalamualaikum Baitullah. Jadi jangan lupa tonton Assalamualaikum Baitullah Tanggal 17 Juli 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih, jangan lupa nonton. Oke, boleh ambil foto dulu, teman-teman. Kita dari kiri teman-teman guys. Oke, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ke tengah kakak-kakak. Yang tengah boleh yang tengah. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Terakhir mungkin Boleh. kanan yang mau. 1